Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, raja yang sabar dan mampu menahan godaan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi salah satu kisah Nabi yang patut diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam pun tercantum dalam Al-Quran, walaupun keterangan mengenai sang Nabi tidak terlalu banyak. Bahkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jati diri dan kehidupan Nabi Zulkifli alaihi salam. Lalu seperti apakah kisah lengkap Nabi Zulkifli alaihi salam? Silsilah dan namanya. Mengenai silsilah terdapat keterangan yang berbeda dan semuanya tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, melainkan dari tafsiran para ulama dan sumber lainnya. Sebagian menyatakan bahwa Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayub yang semula bernama Bashar atau Bisir, sehingga memiliki silsilah Basar bin Ayub bin Amus bin Tawakh bin Rum bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nama Zulkifli sendiri merupakan sebuah julukan yang secara harfiah mempunyai makna pemilik kifli. Seperti halnya Zunnun sebagai julukan dari Nabi Yunus yang bermakna pemilik ikan atau yang bersama ikan, dan Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk atau pemilik dua masa. Sedangkan Kifli berasal dari bahasa Arab kuno dan mempunyai makna ganda, sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa nama Zulkifli berarti orang dengan ganjaran ganda atau orang dengan ganjaran 2 kali lipat. Hal ini didasari pada keberanian Nabi Zulkifli untuk memikul tanggung jawab sebagai penerus kepemimpinan seorang raja. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, penerus Nabi Ilyasa alaihi salam. Di lain pendapat, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli merupakan penerus dari seorang raja yang juga seorang pendakwah yang tidak memiliki keturunan. Ada yang menyebutkan bahwa raja tersebut adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah ini masih mempunyai benang merah dengan julukan Zulkifli. Sebelumnya telah tersinggung bahwa Zulkifli mempunyai arti orang dengan ganjaran ganda karena keberanian dan rasa tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisahnya bermula saat seorang raja yang tidak mempunyai keturunan mengumpulkan semua rakyatnya dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya serta penerus dakwahnya. Sang raja merasa dirinya sudah terlampau tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Raja yang diyakini adalah Nabi Ilyasa tersebut mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Apabila sanggup, sang raja akan menyerahkan tahtanya terhadap orang tersebut. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya takut untuk mengemban tugas sebesar itu, hingga akhirnya seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Bashar putra Ayub yang dikenal dengan Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari pemuda tersebut. Raja kemudian mengulang pernyataannya lagi ke hadapan rakyatnya. Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah kepadanya, akan saya serahkan kerajaan ini. Karena saya sudah sangat tua
ucap sang raja lagi. Rakyat tetap bergeming, tidak ada yang berani mengangkat tangannya untuk menyatakan kesanggupan, kecuali hanya satu orang saja, yakni Nabi Zulkifli. Raja kembali tidak menghiraukan Nabi Zulkifli hingga ia mengulang ucapannya untuk yang ketiga kalinya di hadapan semua rakyat. Lagi-lagi, hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan, "Hamba sanggup." Setelah 3 kali bertanya dan Nabi Zulkifli menjawab, maka sang raja merasa yakin bahwa pemuda tersebut adalah seseorang yang siap untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam diangkat menjadi raja dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kisah Nabi Zulkifli dan kepemimpinannya yang bijaksana. Di dalam Al-Quran, Zulkifli disebutkan sebagai orang yang sabar, yang saleh, mendapat rahmat, dan termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ketika menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya. Nabi Zulkifli alaihissalam pun mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Nabi Zulkifli menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli pun mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Nabi Zulkifli alaihissalam juga disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Hal ini tak lepas dari sifat dan sikap Nabi Zulkifli, terlebih saat memimpin kerajaannya dalam berperang. Kisah Nabi Zulkifli yang memimpin secara bijaksana. Kala itu, kerajaan Nabi Zulkifli akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli pun mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Rakyat pun mengajukan permintaan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli menyanggupi permintaan rakyatnya tersebut. Beliau pun berdoa kepada Allah meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, mereka pun maju ke medan perang serta memperoleh kemenangan. Janji rakyat yang ditepati oleh Nabi Zulkifli pun membuat rakyat semakin hormat kepada rajanya tersebut. Kisah Nabi Zulkifli yang diuji oleh kakek jadi-jadian jelmaan iblis. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dicintai oleh rakyatnya, membuat iblis ingin menguji Nabi Allah. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya juga lalai dari janjinya. Sehingga iblis berubah wujud menjadi kakek jadi-jadian untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Didatanginya Nabi Zulkifli pada waktu siang hari, di mana waktu itulah Nabi Zulkifli alaihissalam sedang beristirahat. Kakek jadi-jadian tersebut mendatangi rumah Nabi Zulkifli dan disambutnya dengan penuh kehangatan. Kakek jadi-jadian yang sesungguhnya iblis tersebut pun kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhannya hingga Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli alaihissalam mengatakan pada kakek tersebut untuk datang ke majelis yang diadakan pada sore hari untuk bermusyawarah dan mendapatkan solusi. Si kakek mengiyakan, namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang ke majelis tersebut. Kemudian keesokan harinya, kakek tersebut datang kembali di waktu istirahat Nabi Zulkifli alaihissalam. Melihat si kakek yang datang, Nabi Zulkifli bertanya mengapa ia tidak datang ke majelis yang diadakan olehnya. Si kakek yang sesungguhnya iblis tersebut pun ingin memancing amarah Nabi Zulkifli, sehingga ia beralasan dan datang menemui Nabi Zulkifli saat di waktu istirahatnya.
Si kakek tersebut pun kembali mengobrol sampai sore, hingga membuat Nabi Zulkifli tidak bisa tidur. Nabi Zulkifli alaihissalam pun tidak terpancing dengan sikap si kakek. Bahkan, beliau tetap melayani si kakek dengan baik dan sabar. Nabi Zulkifli alaihissalam kembali menyarankan si kakek untuk datang di majelis sore hari. Namun, sama seperti sebelumnya, si kakek kembali tidak hadir. Hingga keesokan harinya, penjaga rumah atau istana Nabi Zulkifli berjaga di depan dan melarang siapapun yang datang ke sana karena kondisi Nabi Zulkifli yang sedang kelelahan sehingga beliau ingin tidur sejenak. Ketika kakek jadi-jadian tersebut datang kembali, penjaga pun melarangnya. Namun, karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, kakek itu pun dapat masuk ke dalam istana Nabi Zulkifli dan menemui sang raja. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli agar Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terpancing emosi dan melanggar sumpahnya. Sang kakek pun segera menuju kamar Nabi Zulkifli alaihissalam, dan ketika melihat si kakek dapat masuk ke rumahnya, Nabi Zulkifli mengatakan untuk tidak mengganggunya sementara agar ia dapat beristirahat sejenak. Tetapi Nabi Zulkifli kemudian tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Saat itulah sang kakek mengakui bahwa dirinya adalah iblis yang ingin menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Usahanya pun gagal dalam membuat Nabi Zulkifli marah dan tidak menepati janjinya. Kesabaran Nabi Zulkifli pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wafatnya Nabi Zulkifli. Sama halnya dengan kisah hidup Nabi Zulkifli, wafatnya sang Nabi juga tidak diketahui pasti. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Dan sumber-sumber yang ada mulai dari usia wafatnya Nabi Zulkifli hingga lokasi makam sang Nabi. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam wafat di usia 75 tahun. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli wafat pada usia 95 tahun. Mengenai lokasi makam, ada yang berpendapat bahwa makam Nabi Zulkifli berada di Irak. Sebagian yang lain mengatakan makam Nabi Zulkifli berada di Jabal Qasiyun di Damaskus, Suriah. Kemudian pendapat lain juga menyebutkan makam Nabi Zulkifli berada di Al-Damun, sebuah desa Arab Palestina di subdistrik Haifa, Palestina. Itu dia kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Banyak hal yang dapat diambil menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya adalah selalu meningkatkan ibadah dan rasa sabar. Nabi Zulkifli adalah salah satu figur yang mengajarkan umatnya untuk tetap teguh dalam iman meskipun dihadapkan pada cobaan dan kesulitan dalam kehidupan. Sahabat dunia Islam, itulah kisah Bashar atau Nabi Zulkifli alaihissalam dan kesabarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya.